ambil sisirnya tuh kak, kita sisirin dulu. Ede sama ayah dulu ya, Ede sama ayah dulu ya. Iya ya, tuh ya. Udah duduk di sini, duduk di sini duduk. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalian pernah lihat makhluk yang satu ini? Coba diingat-ingat, pernah ketemu di mana ya? Ini adalah kutu rambut. Gimana? Udah ingat sekarang? Udah mulai gatal belum kepalanya? Kutu rambut atau Pediculus humanus capitis merupakan parasit kecil yang tinggal di kepala manusia. Hanya di kepala manusia ya, tidak di rambut yang lain. Tidak di rambut hewan, rambut alis, atau bahkan rambut ketiak. Kutu rambut berkembang biak dengan cara menghisap darah dari kulit kepala dan bertelur pada helai-helai rambut. Memang sangat mengganggu dan menjengkelkan karena kutu rambut dapat menimbulkan rasa gatal yang sangat hebat. Sehingga seseorang yang memiliki kutu rambut di kepalanya akan sering menggaruk-garuk kepalanya seperti seperti dia. Bahkan tidak hanya gatal, risiko kulit kepala lecet juga bisa terjadi kan? Kutu rambut bisa menyebar dengan cepat dari kepala yang satu ke kepala yang lain. Tapi jangan khawatir, mereka tidak menularkan penyakit dan mereka juga tidak membuat rumah dari kayu di atas kepalamu. Kadang suka penasaran juga ya, bagaimana siklus kehidupan kutu rambut di kepala manusia? Apakah mereka melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan kutu? Atau apakah mami dan papi kutu memberi nama kepada anak-anak mereka? Lalu, bagaimana cara mereka bertahan dari tsunami saat kita keramas? Iya. Penasaran kan? Kita simak pembahasannya sama-sama ya. Sama seperti makhluk hidup yang lain, kutu rambut juga mengalami siklus hidup tersendiri guys. Dari mulai telur hingga kutu dewasa. Siklus hidup kutu rambut hanya berlangsung selama 3-4 minggu saja. Atau sekitar 35 hari loh. Wah, sebentar ya. Lalu, apa saja yang mereka lakukan dalam waktu yang sangat singkat ini? Mau tahu kan? Kalau mau tahu, subscribe dulu. Kalau sudah subscribe, jangan lupa klik like dan tombol loncengnya. Terima kasih. Selama masa hidupnya, kutu mengalami 3 fase kehidupan. Fase telur, fase dewasa, dan fase reproduksi. Kutu betina dewasa akan melakukan hubungan dengan pasangannya rata-rata hanya sekali seumur hidup. Wah, hebat kan? Setia. Tapi hubungan tersebut dilakukannya tentu saja tanpa akad nikah atau resepsi pernikahan. Jadi, jangan berharap diundang ya. Are you sure about that? Dan perbuatan kutu yang satu ini jangan ditiru oleh kalian para kaula muda ya. Sekitar 24-48 jam setelah terjadi pembuahan oleh sang jantan, kutu betina akan melahirkan telur 2, 4, sampai 5 kali per hari. Bahkan bisa lebih. Dan total telurnya bisa mencapai 70 telur dalam seminggu. Bahkan bisa lebih juga. Wah, pantas aja populasi penduduk kutu cepat banyak. Dan proses melahirkannya tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan kutu loh. Tapi kalau kalian yang menonton video ini ada yang mau melahirkan, harus tetap dibantu oleh tenaga kesehatan ya. Dan jangan lupa, cek juga kehamilan setiap bulan untuk memastikan kondisi bayi dalam perutmu selalu sehat. Jangan ngikutin mami kutu ya.
Mami dan Papi Kutu memberi nama telur mereka dengan panggilan Nit atau dalam bahasa Sunda sering dipanggil Lisa. Hai Lisa. Bagusan nama telur kutu nih sama nama aku. Nah, bayi kutu ini diberi nama Mimfa atau dalam bahasa Sunda disebut Kuar. Wah, beda lagi namanya. Kutu rambut menempelkan telurnya yang berbentuk oval yang hanya berukuran sekitar 1 mm pada bagian bawah dekat akar rambut. Tujuannya agar tetap terasa hangat dan nyaman untuk menetas. Nah, telur kutu aja butuh kehangatan dan kenyamanan. Masa kamu enggak? Iya. Biasanya, telur kutu akan memiliki warna sesuai warna rambut tempatnya bersarang. Jadi bisa berwarna putih, kuning, hingga coklat. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 8 hingga 9 hari setelah diletakkan. Dan setelah menetas, cangkang telur akan tetap menempel pada helai rambut, berwarna transparan. Sedangkan bayi kutu yang berukuran kecil akan keluar mencari darah untuk dihisap. Nah, bayi kutu ini diberi nama Mimfa atau dalam bahasa Sunda disebut Kuar. Wah, beda lagi namanya. Sekitar 9-12 hari kemudian, Mimfa akan tumbuh menjadi kutu dewasa. Barulah disebut kutu. Di KTP namanya siapa ya? Kutu dewasa umumnya berukuran sebesar biji wijen dan memiliki 6 kaki dengan cakar yang disesuaikan secara khusus sehingga mereka bisa merangkak dan menempel erat pada rambut manusia. Begitu kuatnya cengkraman kutu sehingga cengkramannya itu tidak akan lepas hanya dengan keramas. Nah, kutu dewasa kemudian akan kawin dan bertelur sama seperti ibu, nenek, buyut, dan leluhur mereka. Lalu kutu dewasa tersebut akan mati tanpa meninggalkan wasiat apapun. Yang mereka tinggalkan hanyalah kepala manusia sebagai warisan untuk anak-anaknya. Nah, jika kalian tidak ingin kepala kalian menjadi warisan untuk anak-anak kutu, maka kalian harus membasmi kutu dari kepala kalian. Lalu, bagaimana cara membasmi mereka? Untuk kalian kaum lelaki, kalian bisa memotong atau mencukur rambut kalian sampai habis. Nah, kalau untuk kaum perempuan, kalian bisa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan cuka, minyak kelapa, atau minyak zaitun untuk mengusir kutu rambut. Atau kalian juga bisa membeli obat anti kutu dengan berbagai merek yang sudah ternama di toko atau di apotek terdekat. Nah, jika cara ini masih belum bisa mengusir kutu dari rambutmu, kalian bisa menghubungi dokter terdekat untuk berkonsultasi. Bagaimana? Apakah kalian punya cara lain untuk mengusir kutu? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang rambutnya masih bersih dari kutu, tetap harus menjaga kebersihan rambut ya. Dan ingat, jangan pernah menyepelekan kutu rambut ya. Karena biasanya hal kecil yang dianggap sepele akan punya dampak besar. Baik itu untuk kesehatanmu, kecantikanmu, atau bahkan untuk hidupmu. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, tentu saja untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.